kunjungan wisata malam maupun siang segala macam, mereka diberikan suguhan-suguhan seni yang sifatnya interaktif sosial dengan pengunjungnya di masyarakat itu sendiri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Radewan Jarita Channel Kota Parlemen Bukit Tinggi. Untuk kali ini kita dengan tamu istimewa lah, Bapak Sabri Rahmat. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPD Kota Bukit Tinggi. Pak, kita langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan. Tadi kita sudah bicara tentang seni Pak, tentang bagaimana seharusnya dunia seni Bukit Tinggi untuk Iya. Nah, dari sudut pandang Pak Sabidin sebagai legislator ya, sebagai anggota dewan, bagaimana Bapak melihat ke depannya, khususnya untuk dunia seni Bukit Tinggi ini, Pak? Iya. Oke, baik, Bung Ed. Sebenarnya kita sudah banyak komunitas ya di Bukit Tinggi ya. Iya. Banyak, termasuk juga kita lihat salah satunya yang kelompok RME. Iya. RME ini kan Ranah Minang Entertainment. Iya, betul. Itu juga cukup bagus. Kita juga kepengen kelompok-kelompok yang lain juga punya identitas masing-masing. Betul. Dan juga punya ciri khas untuk Kota Bukit Tinggi. Karena ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Kita kan kalau pola-pola seni yang ada, yang dipakai, yang digiatkan oleh kaum teman-teman di RME ini pola seni yang kita inginkan sebenarnya untuk di Kota Bukit Tinggi. Iya. Kita lihat daerah-daerah lain, kalau ketika kunjungan wisata malam maupun siang segala macam, mereka diberikan suguhan-suguhan seni yang sifatnya interaktif sosial dengan pengunjungnya di masyarakat itu sendiri. Yeah. Nah, kita berharap juga dengan teman-teman di komunitas RME juga begitu. Nanti kalau tapi kita juga berharap nanti eksistensi dari teman-teman RME ini harus diapungkan. Yeah, betul. Dari mereka juga harus mandiri, kuat dan solid. Sehingga kalau orang ke Bukit Tinggi dia ingat RME. Yeah. Dia kalau melihat RME itu Bukit Tinggi, seperti itu jadi komunikasinya. Yeah. Nah, sekarang ini kan masih perlu pembinaan teman-teman di RME. Yeah. Mereka perlu pembinaan. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau mereka bisa berkomunikasi dengan kita, kalau memang kita perlukan nanti dengan dinas-dinas pariwisata dan dinas yang terkait, nanti akan kita bantu penyebatannya. Yeah. Nah, Bapak melihat ke depannya, prospek ini bagaimana? Dia sudah punya fasilitas sebenarnya, sudah punya panggung, sudah punya tempat segala macam. Tergantung sama teman-teman di RME. Iya. Kalau ingin popularitasnya punya apa, ya dari mereka sendiri harus bangkit. Iya. Dia harus punya kreasi, punya seni, dan harus lekat sama masyarakat. Iya. Nah, kita sebagai pelaksanaan pemerintahan, mungkin kalau memang nanti kawan-kawan di RME ini bisa nilai jualnya tinggi, kenapa tidak kita support? Yeah. Dari sisi perusahaan-perusahaan mereka bisa kita bantu. Yeah. Tapi yang penting RME ini harus menjadi bagian dari Kota Bukit Tinggi itu. Yeah. Dia harus menjadi seni segala macam. Bagaimana? Pokoknya ada identik kalau kita ke suatu daerah, bukan saja secara fisik yang dilihat, bukan alamnya atau fisiknya, tapi juga seninya juga begitu. Saya lihat kemarin beberapa kali RME ini punya kemampuan dia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sifatnya seni, tapi interaktif dengan masyarakat, dan masyarakatnya pun boleh kalau dia punya kalau dia punya bakat untuk nyanyi, boleh ke panggung, ada persoalan. Nah, ini kita lihat ada cikal bakal untuk aset dari pemerintahan kota. Mudah-mudahan nanti teman-teman di RME kemandiriannya bagus, kemasannya bagus. Nanti kan kalau sudah kemandirian, kemasannya bagus, masyarakat pasti melirik. Ya, Pak, Bukit Tinggi punya identitas adalah kota wisata. Ya. Nah, bagaimana Bapak melihat ya, jika seandainya ke depannya ada yang namanya konsep wisata seni? Ya. Bagaimana Bapak? Sebenarnya itu harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Kan pariwisata itu dua, ada beberapa kondisi pariwisata. Satu secara visual mata, pemandangan segala macam, terus fisik.
fisik kita lihat kita punya alhamdulillah cukup lah Ngaresiano, jam gadang segala macam itu kan kelasnya sudah mendunia bukan lokal saja. Nah dari seninya harus kita tonjolkan juga teman-teman DRM nanti kalau bisa kita komunikasi sama mereka kan kita support nanti kawan-kawan di RME. Kita support di mana persoalan-persoalan mereka. Kalau bisa kita bantu, kalau bisa cara mandiri. Dan uniknya RME ini dia bukan konsentrasi di bidang seni saja, tapi persoalan-persoalan sosial, baik lokal maupun yang sifatnya internasional. Mereka juga punya mental yang untuk sangat bagus sekali yang kita anggap itu modal sekali untuk mereka untuk punya kekuatan tersendiri. Nah, uniknya di sini. Tapi kan kita konsentrasi sama RME ini untuk menjadi bagian puzzle-puzzle yang ada di Kota Bukit Tinggi, dia bagian dari itu. Gitu. Jadi kalau ada tamu yang datang ke sini, tamu itu terhibur melalui kawan-kawan di RME ini. Apakah kedepannya nanti Pak anggota RME ini Pak ya, kita buat sebuah wadah atau sebuah tempat khusus gitu Pak, untuk kedepannya Pak. Apakah itu kira-kira bisa nggak kira-kira itu? Ya kita nanti bicara. Saya juga kepengen ketemu nanti sama rekan-rekan di RME. Nanti kapan ada waktu kita kunjungi mereka. Kalau memang kita lihat nanti persoalannya. Tapi sekarang kalau kita lihat kan sekarang mereka sudah punya panggung. Panggung, manfaatkan itu dulu. Nanti kalau memang persoalannya dengan interaksi sosial dengan datang tamu segala macam sini, kalau ada persoalan-persoalan, nanti kita masuk ke ranah situ. Nanti kita juga bisa menggandeng yang namanya Asita juga ya Pak ya? Ya itu berkaitan. Berkaitan persoalan pariwisata, kunjungan segala macam, penginapan, termasuk juga seni ini. Nah satu-satunya saya bilang RME ini juga termasuk eksis, cuman belum sangat mengapung dia. Kita komunikasi nanti sama mereka, bagaimana untuk RME ini bagian daripada serpian-serpian bagian dari kondisi di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan RME ini kan nanti bisa memberikan wadah yang sifatnya seni dan memberikan nilai tambah kalau para wisata datang ke Bukit Tinggi dari sini. Hiburan, jadi ada semacam nilai plus ya, nilai plus wisata yang diberikan oleh RME. Kita berharap nanti sama teman-teman RME ini kan jadi mereka harus mandiri, harus mandiri. Karena kemandirian itu lambang dari kesuksesan. Tapi kalau kebanyakan ketergantungan segala macam sama teman segala macam, kadang-kadang teman itu ada yang jenuh, boring dia, terus nggak ikut. Nah, di sini persoalannya lebih baik pengurusnya kecil tapi aktif daripada pengurus besar tapi tidak aktif. Nanti kita carilah teman-teman di RME itu, kapan perlu nanti ada waktu kita bicara sama mereka. Kita tanya nanti persoalan-persoalannya apa. Mudah-mudahan kalau kita bisa kolaborasi, kita selesaikan persoalannya, tentu bertahap. Artinya mungkin kita bisa mengadakan diskusi atau audiensi dulu ya Pak ya. Kira apa persoalan globalnya itu apa ya? Itu Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada semacam keberpihakan dari anggaran juga dinas terkait. RME ini ya. Harus mengarah ke situ. Tapi kita juga butuh sama teman-teman di media untuk publikasikan ini. Karena teman-teman di RME mungkin ada persoalan di masalah publikasi. Kalau publikasi tidak bagus, ya ini juga tanggung jawab bukan kita saja, tapi teman-teman di media juga begitu, harus punya tanggung jawab moral di teman-teman media. Artinya memang ya kalau kiprah mereka, kiprah RME sudah ada, aksinya sudah terbukti, Nah, cuma mungkin expose-nya, publikasinya mungkin yang masih perlu ditambah lagi. Kawan media nanti minta tolong dibantu. Kita tambah lagi. Kita nanti komunikasi sama mereka. Nah, tentu publikasinya tanggung jawab moral kita semua. Nah, mungkin sedikit semacam harapan lah atau mungkin saran lah dari Pak Sabirin selaku anggota DPRD terhadap RME ini Pak. Kita berharap nanti sama rekan-rekan di RME ini, karena kita sudah pernah melihat eksistensinya, agak lebih aktif lagi, solid, mandiri, dan mudah-mudahan menu-menu yang kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat, menu yang bagus dan di hati masyarakat. Karena salah satu dari pariwisata, kunjungan pariwisata itu kan semuanya kenangan. Jadi ketika mereka datang ke sini, dia punya kenangan. Oh, ada kita keterlibatan musik, melibatkan masyarakat itu tidak gampang. Nah, jadi melibatkan masyarakat itu jauh lebih bagus. Nah, nanti kita lihat persoalan-persoalan mereka. Mungkin itu Bung Eti. Mungkin kita akan coba hidupkan lagi tampil ya. Bantu juga ya sama-sama teman media ya.
Oke. Baik, terima kasih Pak Sawirin atas kesempatannya dan waktunya. Semoga apa yang Bapak cita-citakan ya untuk kepengaman RMB ke depan bisa terwujudkan hendaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Nah, oke. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.